Sering ngerasa nggak sih kalau matematika itu kayaknya ribet dan nggak nyambung sama kehidupan kita? Gimana kalau saya bilang ada satu konsep namanya rasio yang sebenarnya jadi aturan main tersembunyi buat hampir semua hal di sekitar kita. Mulai dari cara kita jalan-jalan sampai belanja bulanan. Yuk kita bongkar bareng-bareng aturan main ini. Coba bayangin deh, Anda lagi di jalan tol, lagi road trip, jalannya juga lancar, terus Anda putusin buat ngebut, injek gas lebih dalam. Pertanyaannya simpel aja, apa yang terjadi sama waktu perjalanan Anda? Pastinya jadi lebih cepat nyampe kan? Jadi lebih singkat. Oke, sekarang kita ganti sudut pandang. Kalau tadi soal kecepatan, sekarang soal bensinnya. Anda mampir ke pom bensin. Kalau Anda mau isi bensin lebih banyak, katakanlah dari 10 liter jadi 20 liter, apa yang terjadi sama uang yang harus Anda keluarin? Iya, jelas makin mahal dong. Nah, dua situasi, dua hubungan yang beda banget. Nah, kedua pertanyaan tadi itu sebenarnya ngebawa kita ke inti dari semua ini. Rasio. Gampangnya, rasio itu cuma cara kita ngebandingin dua hal. Itu aja. Ini tuh kayak bahasa universal buat ngertiin gimana satu hal berubah kalau hal yang lain ikut berubah. Oke, kita bahas tipe yang pertama dulu. Saya suka nyebutnya hubungan seirama. Bayangin aja dua hal yang geraknya barengan, kayak gandengan tangan gitu. Kalau yang satu maju, yang satunya lagi ya ikutan maju. Kalau di buku matematika, nama kerennya itu perbandingan senilai. Definisinya gampang banget dan masuk akal. Kalau satu hal nilainya naik, hal yang satunya lagi ikutan naik juga. Pokoknya mereka sejalan, searah. Contohnya, wah, ada di mana-mana. Kayak tadi, makin banyak liter bensin yang kita isi, ya makin gede tagihannya. Atau, makin banyak uang yang kita bawa ke pasar, makin banyak juga barang yang bisa kita beli. Logis banget kan? Nah, biar makin kebayang, lihat deh tabel ini. Waktu jumlah bensinnya naik 2 kali lipat, dari 10 ke 20 liter, harganya juga persis naik 2 kali lipat, dari 100.000 jadi 200.000. Nah, ini yang namanya seirama. Dan buat Anda yang suka sama rumus, ini dia nih bentuk matematikanya. Inti dari rumus ini sebenarnya cuma mau bilang kalau perbandingan antara dua hal itu bakal selalu tetap alias konstan. Nggak peduli angkanya mau naik atau turun. Oke, sekarang kita pindah ke lawannya. Kalau yang tadi itu hubungan seirama, yang kedua ini kita sebut aja hubungan jungkat-jungkit. Anda pasti tahu kan cara kerja mainan itu? Kalau satu sisi naik, sisi yang satunya lagi pasti turun. Nama resminya adalah perbandingan berbalik nilai. Logikanya, ya persis kayak namanya, kebalikannya yang tadi. Kalau satu variabel nilainya nambah, variabel yang pasangannya itu justru malah berkurang. Mereka geraknya berlawanan arah. Contoh paling gampangnya ya pertanyaan kita di awal tadi. Makin kencang kita nyetir, makin sedikit waktu di jalan. Atau gini deh, makin banyak tukang yang ngerjain rumah, makin cepat juga kan rumahnya jadi. Atau makin banyak anak yang minum dari sekotak susu, ya makin dikit bagiannya masing-masing. Semuanya itu permainan jungkat-jungkit. Tabel ini nunjukinya dengan jelas banget. Lihat deh, pas jumlah pekerjanya ditambah jadi 2 kali lipat, dari 5 jadi 10 orang, waktu buat nyelesainya malah jadi setengahnya. Dari 20 hari jadi cuma 10 hari. Yang satu naik, yang satunya turun. Sempurna. Coba perhatiin deh, rumusnya juga beda loh. Kalau buat hubungan jungkat-jungkit ini, hasil kali perkaliannya yang selalu sama. Ya, ini cara matematika buat nunjukin hubungan yang sifatnya berlawanan arah kayak gitu. Sip, kita udah kenal sama dua jenis hubungan ini. Pertanyaan berikutnya, terus gimana cara pakainya buat mecahin masalah? Nah, ini dia nih bagian kunci jawaban cerdasnya. Semua itu kuncinya cuma di satu pertanyaan ajaib ini. Sebelum Anda mulai ngitung-ngitung, tanya dulu ke diri sendiri. Kalau yang satu ini ditambahin, yang satunya lagi bakal makin gede atau makin kecil ya? Jawaban dari pertanyaan simpel ini bakal langsung ngasih tahu Anda lagi berhadapan sama perbandingan yang mana. Jadi, strateginya cuma 3 langkah praktis. Pertama, ya identifikasi jenisnya pakai pertanyaan tadi. Jawabannya makin besar, berarti senilai. Jawabannya makin kecil, berarti berbalik nilai. Gampang kan? Kedua, biar rapi dan gak pusing, susun angkanya di tabel. Ketiga, dan ini yang paling krusial, pahami logikanya. Jangan cuma ngapalin rumusnya doang. Jadi, inti dari semua ini sebetulnya adalah ngertiin rasio itu bukan soal jadi kalkulator yang hafal rumus di luar kepala, sama sekali bukan. Tapi soal ngelatih logika kita buat ngeliat sebuah hubungan. Dua hal ini geraknya seirama atau malah kayak jungkat-jungkit. Nah,
Kalau itu udah ngerti, sisanya gampang. Oke, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungin. Selain soal kecepatan sama waktu tadi, kira-kira hubungan jungkat-jungkit apa lagi ya yang tanpa sadar ngatur hidup kita sehari-hari? Mungkin di soal keuangan, kesehatan, atau bahkan hubungan kita sama orang lain. Coba deh pikirin, jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget dan bisa jadi mengubah cara Anda memandang dunia.